Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ketemu lagi di acara Obras, obrolan sehat Dinkes Kabupaten Kendal. Hari ini kita akan membahas bagaimana tata laksana ODGJ dari sisi kesehatan medis dan kebijakan daerah. Topik yang sangat menarik ya, bersama narasumber-narasumber yang hebat tentunya. Hari ini saya sebagai host Ena Nadifatulaili. Sebelum kita masuk ke obrolan hari ini, kita perkenalkan dulu narasumber hari ini, Ibu Dr. Ratih Wida Pati, spesialis kejiwaan Ibu. Iya, betul. Selamat siang Bu. Selamat siang Mbak Ina, Mbak Emma ya. Enak. Mbak Ina ya. Ya. Untuk narasumber yang kedua ada Ibu Paramita Atika Putri SENM dari anggota Komisi D DPRD Kabupaten Kendal. Selamat siang Ibu. Siang Mbak Dokter. Iya, sama-sama Bu kita. Ya langsung aja ya Bu, kita mulai tentang pemahaman dasar orang dengan gangguan jiwa. Untuk Bu Dokter, apa definisi ODGJ ini dan jenis gangguan jiwa yang paling sering ditemui di masyarakat? Apa aja Bu? Oke, terima kasih pertanyaan yang bagus dari Bu Ena. Selamat siang Bu Uta dari anggota Dewan Daerah Kabupaten Kendal. Kemudian selamat siang kepada semua pemirsa yang ada di Kabupaten Kendal. Perkenalkan, saya Dr. Ratih Bidayati SPKJ, spesialis kedokteran jiwa. Saya berdinas di RSI Baleri, Kabupaten Kendal. Nah, untuk pertanyaan tadi tentang ODGJ itu apa? Jadi ODGJ itu adalah singkatan dari orang dengan gangguan jiwa, di mana ditandai dengan adanya gangguan terutama pada pola perilaku, kemudian pola psikologisnya. Artinya pola itu mengarah ke sesuatu di mana secara bermakna masyarakat mengetahui ada yang berbeda dari perilaku dan dari kondisi psikologisnya yang mengarah ke tanda-tanda adanya distres. Distres itu ketidaknyamanan, kegagalan dalam beradaptasi dengan lingkungan, baik itu kondisi positif atau negatif, dan disertai dengan adanya gangguan dalam disabilitas fungsi. Jadi terganggu dalam segala fungsi, baik fungsi peran, misalnya yang bekerja mulai terganggu, yang sekolah juga terganggu, kemudian fungsi sosial, perawatan diri, dan penggunaan waktu luang. Itu secara umum kita memahami tentang ODGJ. Berarti ODGJ itu pasti kan ada yang berat dan ringan. Atau kalau dalam ilmu medis kita sebut adalah dengan psikotik maupun non psikotik. Kalau psikotik tapi itu artinya mudahnya adalah gangguan jiwa yang berat, ya, di mana ditandai tidak semua orang akan mengalami hal itu kalau yang gangguan jiwa berat. Contohnya apa? Misalnya adanya waham, halusinasi, kekacauan proses pikir. Itu kan tidak semua orang mengalami. Tetapi kalau yang ringan atau non psikotik semua orang bisa. Contohnya apa? Orang yang sedih, semua orang bisa sedih. Kemudian orang yang cemas ataupun gangguan tidur, gangguan makan, kemudian perasaan kegelisahan, gangguan emosi, semua orang bisa. Tetapi dikatakan bahwa dia masuk gangguan jiwa jika memenuhi kriteria daripada gangguan jiwa tersebut, begitu kurang lebih itu Mbak. Kemudian kita bicara tentang apa sih penyakit yang paling banyak, terutama di Kabupaten Kendal ini yang berkunjung di RSI Weleri, itu dari yang paling berat, itu adalah skizofrenia. Di mana ini adalah akan menjadi tanggung jawab karena pengobatannya lama, bahkan bisa seumur hidup. Kemudian yang berat yang lain adalah gangguan bipolar. Itu salah satu juga yang akan menjadi akhirnya tanggung jawab keluarga bagaimana orang ini untuk bisa mandiri dalam fungsi perannya, dia bisa bekerja, bisa berfungsi, kemudian sosial lingkungan juga menerima. Ini yang berat. Sedangkan yang ringan seperti depresi, gangguan cemas, insomnia, gangguan makan, kemudian PTSD, stres pasca trauma, itu kurang lebihnya itu Mbak Rita. Terima kasih Ibu. Iya, Terus sama-sama. untuk ini gejala apa? Gejala awalnya apa yang harus diwaspadai untuk keluarga dan masyarakat? Oke. Jadi gejala awalnya kalau dari perilaku misalnya orang ini tiba-tiba ya nggak ada apa-apa biasanya tiba-tiba mulai misalnya
perilakunya mulai misalnya mengamuk, marah-marah, kemudian, marahnya sampai istilahnya merusak barang. Nah, itu kan akhirnya diwaspadai keluarga, itu kalau tanda awal atau menarik diri. Yang biasanya mau kumpul dengan keluarga tiba-tiba dia nggak mau. Kemudian dalam misi pekerjaan tadi yang saya sampaikan mulai terganggu. Kemudian ini yang gangguan jiwa berat ya, kemudian tanda awal, kemudian yang gangguan jiwa ringan ya biasanya ada depresi, cemas itu kelihatan sekali nyata ke arah keluhan-keluhan fisik. Kenapa keluhannya gangguan jiwa itu di tanda awal itu ke fisik? Karena memang pusat mental itu ada di otak, ya di amigdala kita, di mana di situ ada neurokimia yang berperan menseimbangkan seseorang terhadap perubahan apapun di lingkungan. Itu. Nah, kalau itu terjadi kita tidak bisa adaptasi, maka yang tadi saya sampaikan, terjadi distress, keluhan-keluhan fisik maupun psikologis, entah pusing, mah kronis, berdebar-debar, keringat dingin berlebihan yang memang tidak mengarah ke suatu penyakit fisik. Nah, berarti kita kan tahu, oh ini berarti ada kondisi psikologis yang terganggu yang memang harus segera membutuhkan tata laksana lebih lanjut. Nah, itu Mbak Indah. Kalau misalnya ditemukan itu ya Bu Mhm. ya, terus alur diagnosis dan penanganan awal di puskesmas bagaimana? Jadi kalau misalnya ada pasien dengan dicurigai ada keluhan-keluhan mengarah ke gangguan kejiwaan, kemudian beliau ini datang ke puskesmas, artinya nanti petugas di puskesmas, terutama dokter umum yang ada di situ, akan melakukan screening dengan apa analisa baik kepada pasien maupun keluarga pengantar. Nah, kemudian akan dibantu dengan alat-alat tool screening. Screening baik itu screening depresi, insomnia, bahkan screening untuk gangguan jiwa berat. Nah, ketika memang memenuhi, kemudian nanti dilihat kompetensinya di rumah sakit, di puskesmas tersebut dia mampu tidak untuk menangani, karena di Indonesia itu saat ini untuk kesehatan itu, menggunakan layanan BPJS. Jika pasien ingin menggunakan BPJS, maka kita akan mengikuti alurnya BPJS, yaitu dengan misalnya memang tidak, pasien tidak memenuhi kriteria pegawai daruratan psikiatri, maka pasien bisa ditangani di situ. Untuk kompetensinya obat yang ada di situ, jika dengan obat yang ada di situ tidak bisa menangani, maka memang harus dirujuk, satu. Yang kedua, ada memang yang di puskesmas itu bukan kompetensinya untuk pasien pertama kali datang. Maka dari dokter yang berjaga di puskesmas akan untuk membikinkan surat rujukan. Kemudian kalau pegawai daruratan psikiatri, ya contohnya apa sih pegawai daruratan psikiatri? Yaitu yang melukai diri, menyakiti diri, atau membahayakan orang sekitarnya. Percobaan bunuh diri, kemudian membahayakan orang sekitar, dia menyerang orang-orang karena pikiran dia yang dia yakini salah. Tapi dia meyakini dan merasa terancam. Nah, kondisi ini maka masuk ke gawat daruratan psikiatri yang harus segera dirujuk untuk mendapatkan layanan pengobatan di mana ke rumah sakit yang memiliki fasilitas rawat inap. Itu. Terima kasih ya Bu Dokter. Sama-sama. Untuk Bu Mita ini, bagaimana kebijakan pemerintah sendiri terkhusus daerah Kendal terkait layanan kesehatan jiwa? Iya, terima kasih Mbak. Jadi kebijakan daerah yang berkaitan dengan layanan kesehatan jiwa ini kan mencakup penyelenggaraan sistem pelayanan berjenjang dan komprehensif. Kemudian ada juga integrasi layanan fasilitas kesehatan tingkat primer itu dan juga pengembangan layanan di luar sektor kesehatan yang melibatkan masyarakat. Fokus utama dari kebijakan ini itu untuk meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan juga penanganan yang terpadu bagi orang dengan gangguan jiwa. Di Kabupaten Kendal sendiri, kita belum punya perda yang berkaitan dengan kesehatan jiwa maupun eh, penanganan ODGJ. Kita belum punya. Tetapi jangan khawatir, masyarakat Kendal yang mengidap sakit jiwa itu tetap akan mendapatkan layanan dengan mengacu kepada undang-undang yang teratas yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa ini. Kemudian bagaimana seandainya kan banyak juga nih ODGJ ini yang tidak punya NIK, belum melakukan perekaman, yang pada akhirnya ini nanti
bagaimana biaya pengobatannya gitu kan, banyak masyarakat yang bingung. Nggak perlu khawatir, nanti setelah direkam data oleh Dukcapil itu nanti eh, bisa kita buatkan BPJS-nya gratis. Tentunya ada syarat dan ketentuan yang berlaku yang harus dilampirkan. Kalau eh, seseorang dengan ODGJ itu sudah mempunyai BPJS seperti itu kan bisa mendapatkan layanan dimanapun ya, di puskesmas, nanti berjenjang ke rumah sakit, atau kalau tidak gawat daruratan psikiater ya atau dokter tadi bisa langsung ke UGD ya, bisa langsung ke UGD. Di RSUD Kabupaten Kendal ini eh, kita itu sudah punya bangsal yang untuk jiwa ya, jiwa, tapi jumlah bednya terbatas. Insya Allah ini Ya. dari Ibu Iya. doakan Iya. sini juga akan ada Oh gitu. Iya. Insya Allah bukan next. Oh iya iya. Alhamdulillah. Jadi akan menambah Iya. menambah jumlah Sama semua ini ya. pas awal Iya, kita ya iya. Kabupaten Kendal itu cukup tinggi doanya. Iya, iya. Jadi selama ini kan dari puskesmas kan ke RSUD ya, terkadang tuh di sana padahal ini nggak harus ada yang dirujuk juga lah, ini kan jadi terhenti. Kalau orang dengan gangguan jiwa ini kan tidak bisa kita paksakan untuk dirawat dengan sakit yang biasa. Kalau sakit yang biasa itu bisa kita ketika di kamar perawatan yang lain. Nah, kalau yang gangguan jiwa ini kan ya ada malah membahayakan ya. Dan ini terima kasih sekali nih. Kalau misalnya RSI Muhammadiyah Maleri ini akan ada layanan bangsal untuk jiwa ini. Alhamdulillah cukup membantu lah ya. Artinya kalau di RSUD ini hanya 10 atau 12 ini, sedangkan yang masuk banyak kan nggak kurang ya, kurang kan. Oke, akhirnya di sini mungkin nanti langsung terus dikirim ke Amino. Padahal dikirim ke Amino ini nggak menyelesaikan masalah juga itu. Di sana juga full. Iya, full juga. Iya, masih Jawa Tengah. Kalau ke Magelang mau dikirim ke sana juga jauh juga dari sini gitu ya. Sebetulnya di Kabupaten Kendal itu punya program tahun 2020 juga. Nah, itu punya program Desa Siaga Sehat Jiwa atau Perubahan Siaga Sehat Jiwa. Tapi saya lihat di lapangan ini program itu tidak berjalan gitu. Yang ada kurang aware masyarakat akan kesehatan jiwa kan. Masih ada stigma namanya. Iya, dia kan kurang aware. Nah, ini akhir-akhir ini kita sering mendengar lah banyak orang mengidap gangguan mental atau kesehatan jiwanya terganggu. Lah ini harus kita aktifkan lagi program itu, sebenarnya program yang udah sangat bagus gitu. Nah ini harus kita aktifkan lagi. Tentu DPRD sebagai juga bagian dari apa ini pemerintahan kita ya, masyarakat juga itu punya kewajiban untuk mensosialisasikan itu. Menghilangkan stigma namanya Pak. Iya, iya. Masyarakat sekarang itu masih malu dan takut berobat, apalagi kok misalnya di puskesmas ada layanan jiwa, mereka takut. Mereka berpikirnya bahwa keadaan jiwa itu sama dengan dia, padahal tidak. Buat tidur aja biar saya itu termasuk yang susah tidur pagi-pagi. Jadi saya tidur gangguan jiwa. Enggak, ini hanya bercanda gitu. Asal mengkritik dari yang Iya, tidur kan ada dua jenis tadi ya. Gangguan tidur itu termasuk ya yang ringan. yang gitu. iya. Maka kalau menurut BPJS masih bisa ditangani di Paskes 1. Kalau yang gangguan Ya, ringan cuman memang yang insomnia, cuma memang bahwa insomnia atau gangguan tidur orang yang sulit masuk tidur atau mempertahankan tidur atau kualitas tidurnya yang buruk ini tidak berarti berdiri sendiri gangguan jiwa, tapi bisa bagian lain dari penyakit yang lain. Ternyata dia bagian dari depresi. Nah, setelah kita analisa, kita gali, oh ternyata dia ada bipolar atau ternyata ada schizoaffektif atau schizophrenia seperti itu deh ya. Jadi akhirnya ternyata mungkin dari teman-teman ini, oh ini kayaknya nggak cuma insomnia nih, harus penyertanya. Iya, betul. Dia mau penyerta gitu. Terus ada lagi nih Bu Mita, untuk DPRD cara mengawasi fasilitas kesehatan dalam menyediakan layanan ODGJ. Iya, jadi DPRD ini kan mengawasi layanan fasilitas kesehatan ini
melalui 3 fungsi. Jadi DPRD ini kan ada 3 fungsi, fungsi legislasi itu membuat perda itu tadi, kemudian fungsi anggaran itu menganggarkan. Sebetulnya anggaran kita untuk kesehatan itu sudah tinggi, tapi kalau kita breakdown lagi, kita breakdown ke bawah lagi, mungkin yang untuk kesehatan jiwa ini mungkin masih kecil, kurang sekali gitu. Ini memang pemerintah belum concern ke kesehatan jiwa karena masih banyak kebutuhan-kebutuhan lain yang membutuhkan anggaran ya. Kemudian yang ketiga itu fungsi pengawasan. Itu di dalam fungsi pengawasan itu kita bisa melakukan sidak atau kunjungan-kunjungan ke FKTP. Dalam hal ini puskesmas atau klinik atau yang fase pertama itu kan untuk mengecek lah ya, maksudnya apakah ada ada layanan untuk orang dengan kesehatan jiwa itu, bagaimana penyediaan obatnya, karena saya dengar penyediaan obat untuk sakit jiwa ini juga nggak di setiap puskesmas ada gitu kan. Karena obat jiwa itu yang tadi dokter sampaikan, jiwa kesehatan jiwa atau mental itu kan pusatnya di otak. Ini berkaitan dengan neurokimia ya kan nggak sembarangan bisa kita resepkan. Oh betul Ada ada pengawasan ya, dan harus disertakan. iya iya makanya itu kan ya kita melakukan sidak situ kemudian tadi yang saya sampaikan alhamdulillah RSUD kita Dr. Suwondo itu sudah ada bangsal jiwa ya kita baiknya RSI mau Semuanya tahun depan ya ini saya sambung dengan Dokter Suhadi SPA selaku Direktur RSI. Dokter bangsa jiwanya segera dokter. karena hari ini masyarakat Kendal yang membutuhkan layanan jiwa itu banyak sekali. Karena kalau pemerintah bekerja sendiri nggak bisa, harus melibatkan banyak sektor dalam hal ini sektor swasta, RSI yang mau membangun membuka bangsa jiwa. Terima kasih ini RSI. Iya. Menarik sekali ya Bu. Kemudian kalau yang berkaitan dengan fungsi legislasi ya kita harus mendorong untuk dibuatkan semacam perda tentang kesehatan jiwa atau tentang ODGJ ya. Itu sih. Karena yang utama itu Ibu pasca rawat inap pasien ini terus mau dikenalkan. Kadang-kadang ya rehabilitasi psikososial namanya, di mana pasien ini sebenarnya punya kemampuan. Tetapi tadi yang Ibu sampaikan masyarakat belum aware, yang namanya stigma masih memberikan label negatif terhadap para penderita gangguan jiwa sehingga akhirnya dia tidak produktif. Yang harusnya kita bisa memaksimalkan, dia bisa berfungsi untuk di masyarakat, bekerja pekerjaan-pekerjaan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Cuma karena masyarakat tadi ujiannya takut, jangan-jangan nanti ngomong lagi gitu ya. Jadi jangan-jangan ya mereka pada takut. Nah itu yang ini yang menjadi PR kita bahwa ini wajib kita memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa orang dengan gangguan jiwa meskipun itu gangguan jiwa berat yaitu skizofrenia salah satunya yang paling banyak di Kabupaten Kendal itu adalah mereka bisa kok bisa bermanfaat bisa bekerja seperti yang lainnya dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu bukan sama sekali tidak bisa. Nah, itu yang mungkin menjadi PR kita ini Ibu yang menjadi tugas agar masyarakat itu menerima misalnya dialokasikan untuk bagian misalnya bersih-bersih masjid, selokan, kan itu bisa bantu itu pekerjaan-pekerjaan yang bantu-bantu pekerjaan ya yang tidak membutuhkan pemikiran itu bisa. Gitu. Mungkin yang tadi dibilang oleh Bu Mita, kita perlu mengaktifkan lagi desa sehat jiwa itu lagi ya. Iya. Masyarakat yang utamanya mau menerima kembali melakukan mereka yang dengan gangguan jiwa berat ini memperlakukan sama dengan masyarakat yang lain dan dia berhak mendapatkan artinya fasilitas dari sosial masyarakat ya ikut misalnya ikut kalau di masyarakat itu kan kayak pengajian ikut kegiatan-kegiatan sosial nah, Ikut jangan dikucilkan betul. Ini kita lanjut tentang laksana medis di lapangan, Ibu. Apa saja bentuk tata laksana komprehensif untuk ODGJ ini? Jadi dalam bentuk menyeluruh ya untuk orang dengan gangguan jiwa terutama adalah tadi kalau memang gawat darurat memenuhi kriteria gawat daruratan psikiatri yang seperti apa sih dan bisa membahayakan diri dan orang sekitarnya ini wajib rawat inap.
Kemudian pasca rawat inap dia kan butuh pengobatan yang teratur. Ini membutuhkan dukungan dari orang terdekat, keluarga inti. Misalnya yang sakit, pasangannya misalnya suami atau istri yang sakit atau anak, ini keluarga inti harus ikut mendukung, peduli agar pengobatan ini berjalan teratur. Kemudian asalkan menerima, keluarga itu menerima, tidak kemudian istilahnya mengucilkan ataupun membatasi aksesnya. Beri dia latihan-latihan pekerjaan yang ringan, agar dia berfungsi. Misalnya ternyata dia, bisa untuk misalnya beternak sosial, peternakan, bikin peternakan kayak mungkin lele untuk ikan, kan itu lebih mudah, tidak bersihin kotoran, saya selalu menyampaikan gitu, atau berkebun, disuruh nanam yang paling mudah nanam apa, pisang misalnya kayak gitu ya, cepat menghasilkan, ada hasilnya atau nanam, dibikinkan suruh dia misalnya menanam tanaman sayuran yang memang usianya pendek. Itu selalu sampaikan, tapi memang kembali lagi dukungan dari keluarga, kemudian pengobatan teratur ini menentukan keberhasilan bahwa pasien ini bisa berfungsi kembali dalam hal terutama untuk fungsi peran, fungsi pekerjaannya itu menentukan sekali bahwa keluarga dan obat ini harus memang terus berjalan beriringan. Namanya pengobatan tergantung berat ringannya sakit. Meskipun masuknya gangguan jiwa yang berat, nanti kita kategorikan lagi. Apakah beratnya ini sama sekali tidak bisa berfungsi, bisa berfungsi ringan dalam pengawasan, berfungsi ringan tanpa pengawasan, tapi selalu harus diberi perintah, ataukah dia memang berfungsinya memang bisa berfungsi secara keseluruhan, atau sama sekali tidak bisa, ataukah hanya sedang. Itu yang nanti kita nilai. Oke. Kalau untuk obatnya bisa stop atau seumur hidup? Tergantung. Jadi kalau gangguan jiwa berat itu ada banyak faktor yang menentukan pasien ini pengobatannya eh, lama, 1 tahun pertama, 2 tahun pertama, 5 tahun pertama, bahkan bisa lama. Itu tergantung banyak faktor. Salah satunya genetiknya ada tidak. Itu juga menentukan. Kemudian minum obatnya teratur atau tidak, itu juga menentukan. Kemudian dukungan tadi yang saya sampaikan dari keluarga inti. Kemudian riwayat kekambuhan. Kalau sering kambuh, sering rawat inap, ini maka pengobatannya tidak bisa hanya sebentar gitu. Jadi memang kita evaluasi, kemudian pertama kali sakit itu juga menentukan sakit pertama waktu masih SD, SMP, SMA, lama pengobatan juga akan berbeda dengan yang usia dewasa muda. Yang usia produktif 25 tahun ke atas, maka lama pengobatan akan beda dengan yang sakit dari SMP, dari SMA gitu. Terus untuk kapan ODGJ itu perlu dirawat? ODGJ ini, orang dengan gangguan jiwa berat ini perlu segera mendapatkan perawatan jika tadi yang saya sampaikan membahayakan diri dan lingkungannya ya. Ada perubahan dari pikiran, perilaku, pembicaraan, perasaan, dan emosinya sangat terganggu semua. Orang lain, orang sekitar udah menilai, ngomongnya udah ngatur, terus bicaranya nggak wajar, misalnya menganggap dirinya itu sebagai keturunannya nabi, bisa bicara dengan nabi, bisikan, ada suara-suara yang selalu nyuruh dia. Saya meyakini, saya kok dengar suara ya Dok, biasanya pas saya tuh begitu, saya dengar suara, saya merasa kayak padahal tetangga saya itu pada ngomong, tapi saya yakin mereka tuh ngomongin saya. Nah, itu kalau kita langsung nge-counter, mereka kan marah. Kalian nggak tahu, saya ini yang dengar, saya yakin betul mereka tuh mau bunuh saya. Nah, ini yang artinya kan masuk dalam dalam tanda kutip tadi kategori yang memang harus segera mendapatkan perawatan. Ini bahaya dan ini harus segera didapatkan batasnya itu tadi yang tadi sampaikan adalah perawatan untuk mendapatkan rawat inap agar gejala ini segera hilang, karena dengan obat-obatan, apalagi obat-obatan yang sekarang mutakhir, sudah bagus-bagus, pasien jiwa itu bisa berfungsi kembali, bisa bekerja kembali sama seperti yang lain, asal segera mendapatkan pertolongan pengobatan. Makanya edukasi kepada masyarakat jika mau mendapatkan baik keluarga atau tetangga yang memang ada perubahan, baik tadi yang sama sampaikan emosi, pikiran, perilaku, pembicaraan, perasaannya sudah tidak sama dengan orang normal biasa, maka segera bawa
fasilitas kesehatan dari fase pertama yaitu kayak puskesmas atau klinik kesehatan klinik pratama, biar nanti dibikinkan rujukan langsung ke rumah sakit untuk bertemu dengan psikiater. Itu akan menentukan, oh kalau yang cepat mendapatkan tata laksana, dia cepat membaik, kemudian nanti kita kembalikan ke fungsi rehabilitasi, fungsi sosialnya, gitu, fungsi prajuga, gitu. Terus untuk ini Bu Mita, bagaimana koordinasi dokter, puskesmas, rumah sakit, dan pemerintah daerah sendiri? Iya, kalau sejauh ini di Kabupaten Kendal saya lihat sudah sangat bagus ya, apalagi ini berkaitan dengan ODGJ, orang dengan gangguan ya kesehatan jiwa ini sangat berbeda kalau saya melihat dengan yang penyakit-penyakit biasa, karena apalagi yang tadi itu ODGJ yang berat itu udah sangat bagus sih. Biasanya misalnya kayak puskesmas itu kan ada yang tidak 24 jam. Iya. Nah, ini misalnya padahal harusnya harus pakai rujukan, tapi karena ini harus segera ditangani di RSUD ya nanti rujukannya menyusul bisa. Nah, ini sangat membahayakan itu tadi ya, darurat. Saya kira kalau untuk yang jiwa itu saya melihatnya udah sangat bagus. Jadi antara puskesmas, kemudian di puskesmas sendiri itu kan kalau nggak salah ada kayak program Dokter jiwanya. ya program jiwa Ada khusus. ya, cuman memang kendala yang saya mendapat aspirasi sejauh ini memang karena mungkin banyak yang menderita gangguan jiwa itu, tetapi programmer jiwanya ini jumlahnya sedikit. Jadi kadang kala ini harusnya visit ke rumah pasien ternyata belum divisit ya, belum datang untuk program-programnya apa lah. Tapi kan ini berkaitan dengan jumlah tenaga kerja kita yang jumlah SDM di dinas kesehatan di puskesmas itu yang ini kan masanya itu laki-laki dengan anggaran. Laki-laki ini dengan anggaran gitu. Tidak tidak menutup mata. Puskesmas ada satu program Iya, jiwa. satu itu puskesmas satu, padahal satu puskesmas membawahi berapa desa? 9 kali. 9 desa. Kalau satu desa kita 18 18 desa. Yang anggap aja 9 desa kalau kita makan satu desa itu ada yang ODGJ 3 saja itu sudah berapa kan ini kalau tenaganya hanya satu orang ya, ini memang PR kita yang harus kita pikirkan karena akhir-akhir ini kan orang dengan gangguan jiwa ini yang Sudah merasakan, nah ini tidak baik dan juga merasakan betul tadi disampaikan dokter itu. Jadi dan nanti biasanya masyarakat akhirnya karena merasa kewalahan, kemudian kadang-kadang ini yang terjadi Ibu yang di masyarakat itu dipasung satu-satu dipasung, kemudian kadang-kadang tetangga itu sering mengatakan nggak mau tahu pokoknya gimana caranya dia tidak membahayakan, tidak mengganggu lingkungan. Artinya bahwa masyarakat sekitar tempat tinggal orang dengan gangguan jiwa ini harusnya ikut membantu, artinya memberikan pertolongan apa sih kerjasama membantu misalnya kata orang ini orang tidak mampu, kemudian untuk menuju ke layanan rumah sakit dia juga butuh kendaraan jauh. Nah mungkin dari masyarakat sekitar itu bisa mengusahakan peduli ya. Oh oke kita usahakan apa itu ambulan ini ambulan gratis. Kan ambulan gratis itu kan ada bisa membawa pasien ini sehingga pasien ini cepat perbaikannya dan bisa berfungsi kembali di masyarakat gitu. Ngomong tadi dipasung ya, bagaimana upaya bersama kita untuk mencegah dipasung Pasung ya. iya tadi sudah disampaikan dokter pasung itu karena apa sih gitu. Iya. Satu karena keluarga malu. Yang kedua karena ketakutan masyarakat. Kewalahan. Iya, kewalahan. Apalagi yang udah gangguan berat gitu ya. Iya. Maka PR-nya apa? Kita edukasi masyarakat. Kita edukasi masyarakat apa itu orang dengan gangguan jiwa, kita tingkatkan literasi pemahaman masyarakat tentang kesehatan jiwa. Lagi-lagi desa sehat jiwa. siaga jiwa ini harus diaktifkan gitu. Saya pernah membaca itu kalau di Kabupaten Kendal sepertinya belum ya. Di mana ya? Jawa Timur, Ngawi atau mana tuh ada posyandu jiwa. Kita di sini sudah ada belum ya? Di Kendal belum ya? Belum jangan. Itu sebetulnya bisa juga bagus dimasukkan jadi bagian program dari penanganan untuk ODGJ itu kalau karena di posyandu itu kalau 1 bulan sekali kan
kita kontrol, Iya. kita apa namanya itu, dan kita edukasi Heeh. apa sih ini Evaluasi ya ya. kita kita evaluasi di sana karena Pengobatan. yes ODGJ itu PR-nya di rumah sakit tuh mereka mau minum obat, PR-nya di rumah tuh bosan minum obat. Nah, itu Iya, iya, salah satunya makanya sekarang ada obat yang berfungsi untuk 1 bulan Ibu. Oh Dalam itu, bentuk injeksi. jadi Nah, itu untuk satu pakai kali injeksi untuk injeksi 1 bulan. 1 bulan, nanti 1 bulan kembali pasien ini harus datang gitu untuk mengantisipasi satu biar tidak terjadi angka ketahuan. Karena kita tahu yang namanya minum obat siapapun pasti bosan karena tidak ada pemahaman. Oh, bahwa obat ini menolong saya menjadi sehat, saya bisa aktivitas, kembali bisa bekerja, bisa bersosialisasi dengan minum obat. Nah, seringnya masyarakat tadi yang saya sampaikan masih menstigma bahwa oh kalau aku minum obat terus itu nanti aku akan diolok-olok teman-teman karena ini tuh mau anu gangguan jiwa, minum obat ini orang gila, edan yang kayak gitu. Nah, ini yang akhirnya membuat pasien-pasien ini juga menjadi dan kemudian selain dan kemudian akhirnya ada penolakan, "Aku sehat kok, aku nggak mau minum obat lagi," gitu. Semakin banyak udah sembuh, aku nggak sibuk, udah nggak perlu minum lagi misalnya. Nah, karena nggak minum obat, biasanya kan nanti bulan kedua atau ketiga kambuh, Bu, dan itu banyak. Nah, ini lagi kembali lagi ke edukasi tadi ya. Tapi kan biasanya di pasung itu sebenarnya juga karena mamamen juga. Iya, Yang saya bilang apa itu ODGJ itu biasanya memang kompleks masalahnya. betul. Jadi ada yang dia memang nggak punya keluarga intinya ini udah habis. Dia udah apanya itu kan susah, padahal semuanya bekerja. Biasanya kan dengan kemiskinan, keluarga yang lain ini bekerja, dia di rumah sendiri. Padahal dia kalau di rumah sendiri dilepaskan nanti akan mengganggu tetangganya, ya lingkungannya. Akhirnya apa dipasung. Ini saya masih menemukan di dapil saya di Kecamatan Melati itu ada yang dipasung itu dan faktor ekonomi ini. iya faktor ekonomi. Kita kan punya nih, bank rehab jiwa yang di Salam-Sari Kendal itu. Oh iya Ya, itu itu kan, Jogja ya. ya di Itu Jogja. punya pemerintah provinsi Jawa Di Tengah. sini ya, itu sebenarnya kan akhirnya pemerintah itu menyediakan salah satunya itu tadi perawatan pasien-pasien yang memang keluarganya sudah tidak ada, kemudian tidak ada Tapi di sana siapa-siapa. Bu dokter, Iya, karena saya juga pernah ngirim pasien ke sana, artinya ada masyarakat yang iya, membutuhkan, iya, saya iya, komunikasi ke sana. Di sana itu kalau misalnya dia masih bagus. bukan masih sakit parah ibaratnya ya, Iya, itu belum bisa saya nggak mau. Jadi harus sudah dia stabil. yes betul, sudah stabil Betul. itu baru di sana. Jadi di sana ini untuk fungsi rehabilitasinya Sosial. yes bagaimana dia di sana diajari keterampilan, Benar. keluar dari sana di sana itu pun juga maksimal 1 tahun diajari ya nggak bisa diteliti nggak bisa gitu. Itu sebenarnya kita butuh bangsa jiwa itu kayaknya bangsa yang memang kadang-kadang memang kita tidak mengerti ya itu bahwa banyak masyarakat kita itu seperti tadi yang saya lihat keluar sudah tidak ada keluarga tapi dia punya anak punya harta yang memang akhirnya memang harus ada tempat kayak singgah jadi mereka mengirimkan rumah singgah kemudian mereka membayar pengeluarannya berapa, mereka mampu, mereka mau bayar. Terutama misalnya nih, kalau orang dengan gangguan jiwa, orang tuanya sama di orang tuanya masih ada, orang tua itu akan melakukan apa saja. Iya. Itu yang saya lihat dari pasien bahkan ibunya sudah bungkuk-bungkuk, dia akan nganterin anaknya, padahal anaknya udah usia 57 tahun, kayak gitu ya, 50 ke atas, tapi ibu itu akan nganterin. Pernah ada pasien kemudian ternyata datang lagi loh, ibu itu nggak nganterin, ibunya udah nggak ada. Nah, ini yang akhirnya saudara-saudara kandung itu tadi, pasti kan tidak semua akan peduli. Pasti kan mereka nggak akan mau. Ini pentingnya kita punya yang tadi, kayak wadah masuk ya, orang-orang panti rehabilitasi jiwa yang bisa digunakan kalau memang nggak mampu ya memang tadi yang disangkari bisa didirikan asal stabil, ya. Kemudian kalau yang mampu ya memang mereka harus membayar dari keluarganya ini untuk biaya selama dia perawatan Mahal tersebut. juga itu loh dok. Saya pernah nanya ya di Iya, kota Semarang itu iya, ada ya. Salah harganya satu berapa ada iya ada juga yang lebih murah Ibu di cuma di Kabupaten
Ruwati dari kita di sini, ada salah satu itu di Boyolali kalau nggak salah, itu juga dia menyediakan sih kadang ini mungkin dari masyarakat Kendal ini yang atau dari pemerintah menyediakan untuk yang mampu silakan untuk penitipan di sini, tapi juga kemudian ada pengawasan. Ini memang sebenarnya dibutuhkan sekali, Bu. Iya, betul sekali ya. Iya, ya Masuknya gitu ya. enggak kali ya. Iya, masuknya. Iya, ini arah ini lebih ke arah, masyarakat luas ya. Karena itu nggak hanya membangun sekedar membangun tempat berantara, tapi di dalamnya ini kan ada sistem, ada sumber daya manusianya juga. Iya, Mungkin kalau hanya mau bangun gitu butuh sekian gitu mungkin bisa dianggarkan, tapi masalahnya di dalam ini bayar tiangnya tenaga ya. dengan tenaganya ini kan butuh Iya, biaya betul. yang banyak Itu gitu. yang menjadi permasalahan dari orang dengan gangguan jiwa, terutama gangguan jiwa berat, di mana karena gangguan jiwa berat ini akhirnya fungsi dia baik fungsi peran di sosialnya yang terganggu, sehingga kalaupun dia membaik kadang-kadang di masyarakat dia, "Saya mau ngapain? Saya mau kerja apa ditolak di mana-mana," misalnya kayak gitu. Ini yang membutuhkan edukasi kepada masyarakat bahwa orang dengan gangguan jiwa itu tetap bisa bekerja, selama dia minum obat teratur. Karena biasanya saya selalu menyampaikan dia sudah pengobatan 3 bulan pertama, selalu saya evaluasi, mau bantu-bantu nggak di rumah, terus saya suruh, untuk diberi pekerjaan, misalnya tadi yang paling mudah-mudahan dulu aja, yang memang menghasilkan duit, tapi tidak kita mengejar target. Tapi jangan bekerja di kayak perusahaan swasta, pasti kan ada tekanan-tekanan itu biasanya nggak akan mampu, gitu, Kak Zumbi. Itu kalau yang berat ya Dok. Iya, kalau yang biasa kayak misalnya cemas, depresi ya nggak masalah karena semua orang bisa cemas, bisa depresi. Dan depresi itu bukan berarti atau cemas itu bukan berarti harus pakai dengan obat. Karena tata laksana pengobatan dalam orang dengan gangguan jiwa, kan ada yang berat dan ringan, untuk yang ringan itu bisa kita bantu tanpa obat. Ya, namanya dengan psikoterapi. Jadi terapi berbasis wawancara untuk mengubah pola pikir, pola perilakunya yang tadi misalnya suka emosi, atau pola pikirnya misalnya selalu menganggap orang sekitar itu memusuhi. Nah, ini kita ubah dengan kita melakukan wawancara terstruktur, kita edukasi, kemudian kita sugestikan kalimat baik, apa yang harus dia lakukan. Ini banyak yang Ya, membantu. perlu obat Iya, gitu. selagi memang masih ringan. Iya. Cuman memang kalau dengan obat itu akan lebih cepat kesemuanya perbaikannya, gitu. Nah, sekarang masuk ke peran keluarga dan masyarakat. Apa yang bisa dilakukan keluarga agar terapi ODGJ itu lebih berhasil? Oke, jadi kembali lagi terapi ya, Bu, peran keluarga agar terapi ini berhasil adalah tadi yang saya sampaikan, bahwa keluarga itu memberikan dukungan, mensupport agar pasien ini rutin teratur mau minum obat. Kalau nanti stabil, pasti dokter itu akan menurunkan dosis obat. Utamanya dilakukan tap record, ya. Kemudian selain memberi dukungan, memperlakukan sama, ya, diberi hak, dia, dibujuk untuk mau bekerja. Memang tidak mudah ya. Saya melakukan yang namanya psikoterapi dari pasien yang nggak mau mandi, untuk menjadi mandi itu untuk berapa sesi pertemuan. Tidak bisa hanya sebulan sekali langsung besoknya datang udah mau mandi, itu susah sekali. Itu yang kita sebut gejala negatif, Ibu. Kalau gejala positif mudah sekali pengobatan dengan obat cepat membaik ya. Kalau gejala negatif itu dia butuh waktu. Sabar. Ya, dengan psikoterapi tadi Ibu, kemudian agar dia bisa, memahami, "Oh ternyata lingkungan saya nggak seperti pikiran saya, mau kumpul." Biasanya saya sarankan coba deh, sholat nggak? Perbaiki dulu sholatnya. Kalau sholat kayak 6 bulan ya saya tanya, "Ke gereja nggak?" Coba ke gereja dulu yang rutin dulu. Nah, kalau ke gereja sudah ke gereja atau sholatnya sudah, saya sampaikan, "Coba ikut Jumatan kalau lagi, terus coba ikut kalau di ada pengajian Kak, setiap minggu, oh ada dok apa ya sini coba ikut," gitu. Terus nanti saya nilai dalam sebulan pengajian berapa kali, 4 kali, kamu itu berapa? Sekali, lumayan luar biasa, kita berikan apresiasi, "Kamu hebat loh, udah 1 kali udah berangkat udah bisa." Nanti kita
bulan depan naikkan lagi ya, seperti itu. Nah, itu yang makanya untuk proses dan obat tetap kita berikan stagnan, artinya dosis itu tetap sama. Nah, ini yang kadang-kadang sering tidak dipahami dari tadi yang BPJS yang harus BRB, jadi padahal untuk psikoterapi itu memang dibutuhkan keahlian khusus, kompetensinya pada psikiater. Nah, itu yang harus dipahami, kenapa kok dosisnya obat sama, tapi pasien masih harus ketemu dokter. Tadi Ibu, untuk merubah pola pikir, pikiran dia yang salah, perilaku dia yang salah, yang nggak mau mandi, karena menyakiti kalau mandi misalnya pikiran-pikiran aneh, ilmunya akan runtuh, misalnya seperti itu. Ya, kita pahamkan itu nggak cuma sekali pertemuan Ibu, beberapa kali pertemuan sampai Iya, ya. GBC itu nggak mau mandi ya? Kalau yang gangguan jiwa berat itu sering nggak mau mandi ya, mereka menolak untuk mandi, perawatan dirinya buruk. Nah, Oh, orang dengan gangguan Males jiwa ya yang ringan pun saja bisa ya, yang non psikotik aja bisa. Kalau kita lagi misalnya lagi buruk, lagi sedih, ya melihat kondisinya ada alasan ini lagi sekali, kadang lagi sekali. Tadi saya bilang asal sampai memenuhi kriteria diagnosis nih daripada depresi itu Mas, udah lu harus butuh obat. Begitu bisa nyanyi Mansura sih begitu. Gitu. Iya, karena kita menggunakan tools Ibu, menggunakan alat instrumen untuk menilai gejala-gejala screening. Ya, gejalanya memenuhi kriteria diagnosis depresi, cemas sama tidak, seperti itu. Sih, kenapa? Karena itu, kenapa kok pakai alat itu? Karena gangguan jiwa itu yang bisa dilihat adalah unsur perubahan tadi, pikiran, perasaan, perilaku, emosi, pembicaraan. Tidak ada alat penunjang khusus seperti misalnya laboratorium ataupun pemeriksaan bisa Gempi tidak kelihatan misalnya dengan yang wawancara ya. wawancara dengan pasien maupun dengan keluarga yang terdekat, keluarga pun yang semua yang tahu. Kadang-kadang datang, ini dari siapa tetangganya, terus saya nggak tahu dong, terus saya nggak tahu kebiasaan ya. Jadi nanti dokter akan kurang bisa menegakkan diagnosisnya. Bisa, tetap bisa kan dari gejala yang kelihatan. Jadi anamnesanya baik dengan pasien maupun dengan keluarga yang nganter. Kalaupun nggak bisa, oke kondisi saat ini udah memenuhi tegak diagnosis, kita nilai, kemudian kita kasih obat untuk awal pengobatan, namanya 1 minggu. Kemudian dalam berikutnya selalu saya sampaikan, tolong dengan keluarga inti, siapa yang semuanya, ibunya, bapaknya, kakaknya, adiknya, atau bule, Tahu keseharian tahu dia. keseharian Oh, dia, gitu. gitu. Ya, ini untuk meminta program desa atau kelurahan apa yang bisa diperkuat. Ya tadi sebetulnya udah saya sampaikan Iya. desa siaga sehat jiwa atau kelurahan siaga sehat jiwa ini kan sebenarnya udah ada di Kabupaten Kendal tahun 2022. Cuma kan hari ini mati suri tidak berjalan tujuan dari program itu. Nah ini kita harus mendorong masyarakat untuk mengaktifkan lagi lah apa itu desa siaga sehat jiwa ini agar tumbuh kesadaran di masyarakat sehingga kalau ada tetangganya yang lingkungannya yang ada tanda-tanda seperti itu ini bisa kita cegah. Kemudian yang kedua juga eh, apa eh, kalau ada tetangga dengan gejala seperti itu tidak kita jauhi gitu. Tidak semua orang dengan gangguan jiwa ini kan membahayakan. Iya, yang tidak membahayakan itu sebetulnya butuh dukungan dari keluarga, dukungan dari lingkungannya. Kalau dikucilkan kan nanti malah akan semakin tambah parah gitu ya. Misalnya tadi saran dari dokter datang ke pengajian, nah ini kan lingkungan bisa saja. Nah ini kan butuh kepedulian lingkungannya. Iya, ini nggak bisa jadi tugas pemerintah saja, tapi juga tugas dari pemerintah, maksudnya pemerintah desa, juga tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat ini kita libatkan di dalam program itu gitu. Kalau memang betul-betul kita mau Aktifkan lagi iya, itu ya, ya kalau kita mau mengurangi orang dengan gangguan jiwa, ini mungkin kabupaten kita yang hari ini semakin meningkat ya, apalagi karena judol itu tuh banyak loh yang jadi itu. Oh iya banyak. Itu termasuk gangguan jiwa ya, Bu. Oh, Dan itu bisa diobatin. Ya. itu kan masuk sebagai Karena kompulsi dorongan dia kan dorongannya yang dia nggak bisa tahan. Dorongan untuk selalu dorongan untuk selalu buka film porno, dorongan untuk selalu game online, kemudian dorongan untuk seks bebas ini sebenarnya
Itu kayak penyakit kemajuan kedokteran itu bisa diobatin semua. Ya, iya gitu itu kalau ya. dia sampai kecanduan game online Iya. itu anak-anak kan sampai Iya. awalnya gini. Iya, itu beberapa ada yang dikonsulkan biasanya dari spesialis sana karena mungkin karena tadi ya Ibu, salah satunya adalah masyarakat itu belum aware, belum paham bahwa kondisi seperti ini nih bisa diobatin, ya. Jadi akhirnya biasanya dari spesialis sana konsultan ke saya, kemudian saya bilang, "Nih gimana oh ya bisa diobatin." Kemudian alhamdulillah anak-anak yang biasanya memang terpapar HP permainan HP itu bayi, ya dari kecil itu gelombang cahayanya radiasi, ini efek radiasi, juga efek karena tontonan terus-menerus yang memang memicu emosinya dia. Kenapa? Karena level-level kayak gitu. Kemudian judi kan bikin orang itu mereka ada promo-promo iklannya, di mana sehingga pasar cuma 10.000, cuma 50.000, 100.000, dan ini nggak bisa dihentikan. Jadi betul. Terus ada Itu dorong kalau pengobatan gitu kalau misalnya seperti ketagihan judul itu pakai obat atau menggunakan obat. ini Dan jangan saat tanpa obat, jadi tanpa obat ini tadi kita bilang psikoterapi. Iya, Kalau iya, iya. iya betul. kira-kira ketagihan level Iya, ringan, sedang, iya betul. berat. Sampai ada saya pasien itu sampai bisa baru dibawa. Nah itu Sama masyarakat yang harus kalau tadi kata dokter tadi ngomong ini masyarakat harus tahu ketika ada keluarganya yang dimiliki ketagihan judul karena ini sudah menjadi penyakit masyarakat. Jadi kasus bunuh diri karena judul, pencarian tinggi karena judul. Nah, ini tadi dokter menyampaikan kan kita jadi tahu kan ternyata judul ini bisa diobat ke dokter psikiater. psikiater itu Ada juga spesialis kedokteran jiwa. kedokteran jiwa. Ya, Jadi jadi tadi mulai masyarakat Bisa membantu ya. game online juga bisa itu anak-anak dibawa itu. Bisa, Jadi kalau yang punya BPJS ya minta rujukan ke puskesmas tapi harus puskesmas tahu. Sepertinya ini orang datang nggak ada masalah. Jadi dia hanya ini ketagihan judi online ini kan tidak merugikan siapa-siapa, hanya merugikan diri sendiri dan keluarga. Tapi kan ini kalau tidak anak ini kan berbahaya. Jadi dari pihak puskesmas juga kalau bisa jangan ini mempersulit untuk kejutaan ya. Karena ini di era kecanggihan teknologi hari ini sudah jadi penyakit ini sudah. Kenapa kok judi online itu kita sebut penyakit? Karena sudah ada gangguan dari unsur peran pekerjaan. Dia pasti akan malas kerja. Fokus pekerjaannya menjadi tinggi. Kemudian dari emosinya pasti terganggu. Jadi sangat emosional. Ya. Kemudian dari perawanan dia pasti karena judi pasti dia akan memakai, jarang berbaju. Itu sering sekali. Ya. Kemudian di fungsi sosial malas ngapa-ngapa. Pokoknya pilih caranya gimana dapat duit dari manapun dia dapat buat judi. Ya. Dan itu saya beberapa pasien saya kasih obat dengan obat kemudian psikoterapi itu alhamdulillah mereka kemudian sudah bisa berkurang kesadaran bakat sama sekali tidak judi sembuh banyak anak-anak di lain gitu karena sekarang kan hampir semua menggunakan aplikasi apapun di sekolah mereka menggunakan HP sementara promo-promo itu kan data anak-anak itu nanti tahu daripada kita itu ya apa aplikasi-aplikasi yang bagaimana cara bintang Kalau ibu-ibu kecanduan Shopee itu sumpah kan ini bapak sama itu ini bapak pusing ini coba ibu banyak setiap hari ada aja paket ya ini ya kalau ini kalau ya 10, 11, 11, 12 ini paket yang datang cuma satu loh sampai 11 ini yang di bulan kemarin barusan 11 ini paket yang datang 11 ada 30 biji selama masih artinya dia beli itu dalam batas pelajaran tapi kalau sampai ada kan yang beli itu sampai memungut hutang sampai akhirnya dimulai ibu yang akhirnya ada dorongannya dia cuma dapat dorongan keinginannya yang itu untuk sana kompulsifnya dorongan keinginan ini sehingga dia propam harus beli harus mikir belikan ada aplikasi jadi kita itu dibajakan oleh suatu aplikasi yang akhirnya sebenarnya menjebak diri sendiri kita akhirnya kesulitan aduh nanti gimana bayarnya akhirnya hutang di mana-mana tapi aplikasi ada jangan yang orangnya kemudian bisa bayar di
Berikutnya, pilih apa itu? Ini. Biasanya kan mereka hanya ada kamu cari aja sebenarnya bukan lainnya tapi dia yang nggak bisa memanage mengendalikan diri ya kemudian memahami ya misalnya tujuannya jelas merugikan karena itu alat itu mesin tidak akan pernah menang itu pasien dikasih tahu begitu Pak belum kena obat tidak kan bisa ya nggak Tidak bisa jadi bisa satu obat logikanya ini udah nggak nggak bisa main ya. nggak bisa Padahal mesin kan bisa dilihat. kan kita sampaikan mesin Lawan mesin. awalnya mesin-mesinnya udah disetting kadang pada antara begitu ya itu tapi kalau sudah yang tetap kecanduan maksudnya yang udah adiksi game online adiksi judul itu nggak akan bisa dengan kita kasih pengertian itu nggak masuk tapi harus dengan obat dengan mama kemudian perubahan perilaku perubahan apa yang harus dilakukan Iya, iya. Jadi tambah ilmu ya kalau tahu iya kalau masyarakat ini bingung iya enggak masih bisa pergi ke ini kok judul kira bisa dihentikan bagaimana ini ternyata bisa jalan tidak kita kan juga kan bapak-bapaknya ya sudah gaji nggak pernah masuk ini habis semua sampai minus hutangnya di mana mana itu juga ya iya sudah penyakit dan butuh pertolongan nah ini kesadaran dari yang pemainnya juga harus menyadari bahwa ini sudah penyakit dan harus diobati kalau tidak kan banyak apa perceraian karena sudah itu iya nggak muncul ya Diri jadi nggak muncul karena nggak usah dari diri oh iya terus kemudian pada para pengguna ya pelariannya kan kayak gitu sering menggunakan kenapa sih orang bisa bikin kenapa sih orang bisa menggunakan obat karena ada suatu itu adalah pelarian oh pengalihan dirinya mentalnya yang tidak mampu mengatasi situasi tertentu misalnya karena pekerjaan adaptasi dengan lingkungan gitu lari dari kenyataan lah istilahnya kalau orang bilang nah akhirnya menjadi ketagihan jadi ada penyebabnya ya, nah, kita lihat itu dulu kita evaluasi bu semua makanya pemeriksaan jiwa itu sebenarnya kalau masih pernah pasti kita lama evaluasinya apa untuk agar yang kita gali semuanya lalu sabar juga ya dok Iya. aku punya ke dokter spesialis jiwa ini kok sampai pasien lama gitu kan untuk wawancara pertamanya ini lama ya sabar juga hebat berikutnya kita nggak semua langsung psikoterapi itu kita dalam banyak enggak tapi jenis sedikit karena ada hal pasien nggak bosan ada dokter nggak mau aku bukan sakit nggak ada jadi nggak mau aku nanti akan tunggu dokter nanti aku tidak kondisi aku setuju bro aku itu tidak kondisi aku mau bisa aku sekolah ya aku nggak mau kurukan nah itu kan itu dari seorang psikiater harus memahami itu bahwa mereka pasti juga ada di cepat kalau kita berikan pertanyaan-pertanyaannya itu sama aja tapi harus ada metode yang lain kan begitu misalnya gimana sekarang oke terus kita mau apa saya lihat oh bagus tuh luar biasa berarti kalau memang kamu nggak ada salahnya kok kamu kerja apa aja nih kamu terus kemarin udah kerja tapi cuma 3 hari nggak kuatnya sebenarnya tapi aktivitas ya itu harus kita olah ya apa psikoterapi yang kita berikan agar tidak masih merasa monoton jenuh gitu males gitu ya ya. terus akhirnya pasti ujung-ujungnya nggak mau berubah Drop out ya. oh, Baik untuk Humita, di Kendal ini adakah komunitas untuk LSM di Kabupaten Kendal yang bergerak di bidang kesehatan jiwa? kalau di kabupaten sendiri kalau ini komunitas sampai LSM belum ada ya mbak tapi kalau misalnya volunteer atau apa itu namanya kayak orang per orang itu Gitu ya. volunteer ya iya apa sih namanya itu apa iya iya volunteer ya itu ada tapi jumlahnya pakai dihitung pakai jari tangan ini juga nggak nyampe 5 itu saya pernah menemukan ada lah peduli dengan orang iya usulan yang iya usulan ada LSM atau mungkin sebenarnya dari tadi Puskes dari programnya Puskesmas yang sehat jiwa sehat desa sehat jiwa itu kan bisa
akhirnya mama kader-kader, oh ini indikasi rawat inap, mereka rujuk, mereka kirim. Ya, untuk sementara Jinda, next bisa tahun depan bisa di RSI Meleri. Ya itu kan Ya, memang benar-benar dia dari manajemen dia RSI seperti itu ya, melihat acara ini sehingga bisa oke dia iya program ternyata ini perlu nih kita angkat karena saya kan banyak banyak Iya. sakit jiwa itu langsung Iya itu udah nolak-nolak. Iya. Tidak terasa ya Bu, Iya. kita udah ngobrol. Sebelum mengakhiri obras hari ini, monggo bisa memberikan close statement. Monggo untuk Ibu Dokter. Oke, dan terus teman saya bahwa ODGJ, orang dengan gangguan jiwa itu bisa mengenai siapa saja. Tidak pandang umur, tidak pandang strata kelas ekonomi, semuanya bisa kena. Dari mulai bayi, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan lansia. Nah, kemudian tugas ke masyarakat adalah aware, peduli dengan orang-orang dengan gangguan jiwa ini. Karena apa? Orang dengan gangguan jiwa ini bisa diobati dan dia bisa berfungsi, bisa bekerja sama dengan sebelum dia sakit. Gitu. Terima kasih untuk Unita untuk memberikan close statement. bahwa untuk penanganan ODGJ ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Ini membutuhkan keterlibatan lintas sektor. Untuk dinas saja tidak bisa hanya dinas kesehatan saja, tapi juga dinas sosial, satpol pp, kemudian ada juga dari unsur masyarakat, pewarga atau masyarakat keluarga, ini semuanya harus peduli terhadap ODGJ. Jadi saya kira itu saja sih maksudnya closing statement dari saya. Terima kasih ya Ibu. Luar biasa sekali ya topik hari ini tentang tata laksana orang dengan gangguan jiwa. Kita jangan mengucilkan ya Bu ya. Kita harus merangkul, kita harus memberikan apa namanya dukungan agar mereka bisa hidup normal, kembali ke masyarakat, bisa hidup normal ya Bu ya. Ya, terima kasih kepada Ibu Ratih, Ibu Dr. Ratih, dan Ibu Mita ya sebagai narasumber kita yang hebat hari ini. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.